仍然无法对地火控制自如。门的连接，本尊与分身差点。这位师弟，你是认识程灵师吗？要合体了。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal ataupun Babang Wanglin. Dan sepertinya untuk episode ini adalah episode yang sangatlah menyakitkan hati untuk kita semua guys. Mengapa? Karena Limuan bertemu dengan Wanglin, tetapi sama sekali mereka tidaklah mengenalinya guys. Ya untuk sebagian spoilernya kalian sudah tahu lah ya. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya ya. Yang dimana Wanglin telah berhasil membuat avatar barunya. Tetapi gara-gara membuat avatarnya, dia akan banyak sekali kekurangan harta spiritual serta beberapa ramuan. Dan dia memutuskan untuk avatarnya ini akan disekolahkan di tempat akademi Sekte Awan. Dan ini dia akan menjadi seorang alkemis ya. Dan ketika sudah berada di sana, dia bertemu dengan salah satu gadis yang bernama Chengling dan tidak memiliki sifat yang begitu baik. Tetapi siapa sangka keberuntungannya juga tidak bisa diremehkan guys. Karena dia adalah orang pertama yang telah lulus ujian tanpa adanya usaha sama sekali ya. Dan untuk Wanglin, dia pun akhirnya menjadi murid resmi dari Zhou-Lin. Yang dimana Zhou-Lin ini adalah murid utama dari Limuan. Dengan begitu baik hatinya juga nih, kalau Zhou-Lin memberikan semua fasilitas yang begitu banyak kepada Wanglin agar dia bisa menjadi seorang alkemis yang begitu hebat. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan kita pun diperlihatkan untuk hari-harinya Wanglin melakukan kultivasi dan belajar tentang ramuan ya. Ditambah juga dia telah membuat sebuah portal ataupun koneksi yang menggunakan kekuatan Motianxi untuk membuka pintu masuk. Waduh, gampang banget ya. Jadi di sini dia bisa bertemu dengan tubuh aslinya dengan begitu sangatlah mudah. Lalu singkatnya, untuk 2 bulan kemudian, untuk avatar dari Wanglin telah mencapai tahap 8 kondensasi Qi. Dan kali ini dia gagal untuk membuat sebuah ramuan ya. Yang dimana tungkunya ini telah meledak selama 5 kali dalam 2 bulan terakhir. Wanglin mengakui kalau dirinya ini tidak begitu berbakat untuk membuat sebuah ramuan. Suligo juga membenarkan hal tersebut ya. Karena dalam 2 bulan terakhir ini, tungkunya sudah meledak selama 5 kali. Jadi lebih baik untuk tidak dilanjutkan. Mendengar itu, Wanglin sungguhlah tidak terima dengan berkata, jika masih terlalu dini, maka dia akan menangkapnya dan akan menjadikannya sebagai ramuan. Lantas, Suligo pun langsunglah menjadi begitu ketar-ketir. Dia menyarankan kepada Wanglin, jika memang selalu gagal dan gagal, lebih baik temui gurunya, jadi dia harus tahu apa yang dia lakukan setelah ini. Tetapi Wanglin masihlah keras kepala, dan dia langsunglah mencobanya sekali lagi. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi tungku tersebut meledak. Di dalam hatinya Suligo, sepertinya kalau Wanglin akan menjadi salah satu orang pertama yang paling banyak untuk menghancurkan tungku alkimia di Sekte Awan. Waduh. Alhasil, Wanglin menerima semua saran dari Suligo, yaitu mencari tuan dari Zhou-Lin ya, ataupun tuan dari gurunya, yang tak lain adalah Limuan. Karena untuk saat ini, Zhou-Lin sedang mencari salah satu mata air yang ditugaskan oleh Limuan. Namun di dalam perjalanan, dia tanpa sengaja bertemu dengan Chengling, gadis yang sebelumnya menghina dia sebagai pengemis ya. Tetapi dirinya datang hanya untuk menyapanya saja, dan dia pun pergi dari sana. Dan tak lama dari itu juga ada seorang pria yang tertarik kepada Wanglin, yang tak lain adalah Chen Xian. Dan dia adalah salah satu orang yang akan menjadi teman Wanglin di dalam Sekte Awan nantinya guys. Pada awalnya, Chen Xian ini dianggap sebagai pengganggu oleh Wanglin, karena dia ini terus-terusan menanyakan apa hubungan Wanglin dengan Chengling ya. Beruntung saja Chen Xian mengetahui kondisinya, yang dimana Wanglin sedang mencari keberadaan tuan dari gurunya. Dan dia juga sudah tahu kalau Wanglin ini adalah murid yang diterima oleh guru Zhou-Lin. Dia memberitahu kalau Wanglin ini benar-benar sangatlah beruntung. Seharusnya dia sudah tahu berapa banyak sekali orang yang ingin sekali menjadi muridnya dari Zhou-Lin ya. Wanglin pun hanya menjawabnya, apakah mungkin kemampuan alkimia dari guru Zhou-Lin benar-benar sangatlah tinggi.
Tetapi Chen Xiang memberitahunya bukan masalah tentang itu, dan juga sebenarnya bukan masalah tentang Zhou Ling. Waduh, ini mah ujung-ujungnya ke Li Muan, guys. Dia akan memberitahu alasannya asalkan Wang Lin berjanji apakah dia bisa memperkenalkan dirinya kepada Chen Ling. Waduh. Lantas itu pun langsung ditolak oleh Wang Lin, dikarenakan dia ini sama sekali tidak mau terlibat masalah percintaan-percintaan ya. Dan tetap saja Chen Xiang mencoba untuk terus memaksanya dengan berkata kalau dia ini benar-benar mencintai Chen Ling. Jadi dia haruslah membantunya sebisa mungkin. Lalu Wang Lin pun memberikan sebuah syarat. Dia akan membantunya asalkan dia ini memberitahu mengapa semua orang ingin menjadi muridnya dari Zhou Ling. Dan dia pun menceritakan sebetulnya mereka semua ini bukan tertarik kepada guru Zhou Ling, melainkan kepada guru dari Zhou Ling yang tak lain adalah Li Muan, yang dimana dia ini dikenal sebagai orang yang begitu cantik, lembut dan juga baik hati ya. Waduh. Tetapi di sini semua para murid menyebutnya sebagai Penatua Li. Dan juga rumornya kalau Penatua Li ini memiliki penampilan yang begitu luar biasa. Ditambah juga dia sangatlah hebat dalam memurnikan beberapa ramuan pil. Konon katanya juga dia telah berhasil membuat salah satu pil ramuan tingkat 5. Waduh. Mendengar itu, bagi Wang Lin, cerita tersebut benar-benar sangatlah mengagumkan. Ya gimana nggak mau kagum ya? Soalnya guys, untuk membuat ramuan pil tingkat 5 itu sangatlah mustahil. Dan cerita tersebut membuat Wang Lin mengingatkan kepada Li Muan yang telah berhasil membuat ramuan tingkat 5 waktu bersama dengannya. Apalagi ceritanya ataupun asal-usul dari Penatua Li ini berasal dari negara api Houfen. Waduh, maka dari itulah Wang Lin sangat penasaran dengan sosok dari Penatua Li. Dan dia pun langsung pergi ke sana. Sekaligus juga dia meminta pencerahan dan meminta beberapa tungku untuk melakukan ramuannya kembali ya. Setelahnya tiba di sana, kita pun diperlihatkan Li Muan yang begitu cantik sedang memainkan alat musik kecapinya ya. Dan juga kehadiran dari Wang Lin langsunglah diketahui oleh Li Muan. Apalagi suaranya ini benar-benar sangatlah mirip, membuat dia langsung buru-buru keluar dari ruangannya. Dan ketika Li Muan keluar, Wang Lin pun langsunglah terdiam. Dan ternyata itu adalah Li Muan, membuat dia berkata dalam hatinya, sudah berpisah selama 200 tahun lamanya. Kali ini penampilan dia bukan lagi penampilan Mak Liang. Dia yakin kalau Li Muan sama sekali tidak akan mengenalinya. Dan inilah musik pertemuan pertama Wang Lin dengan Li Muan setelah 200 tahun lamanya berpisah. Untuk Su Lego saja yang melihatnya sungguh sangatlah terpana dengan kecantikannya, dan juga dia tidak menyangka kalau Li Muan telah berhasil menjadi seorang tetua yang bisa menyempurnakan ramuan kelas 5. Dan benar saja, Li Muan sama sekali tidak mengenali Wang Lin ya, karena wajahnya bukanlah wajah Mak Liang. Dan kedatangan dari Wang Lin ya sudah pasti untuk mendapati pencerahan dari Li Muan. Setelah mendapati pencerahan tersebut juga, Li Muan memberikan beberapa tungku yang dimana tungku ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yang dimana tungku ini akan membuat ramuan akan mencegahnya pecah selama ratusan kali. Jadi ya tidak akan meledak seperti sebelumnya. Dan jika memang kalau dia gagal dalam ratusan kali, maka dia boleh memberitahu kepadanya. Tetapi itu juga menandakan kalau dia sama sekali tidak memiliki bakat dalam bidang alkimia. Jadi Li Muan menyarankan untuk menyerah saja dan berlatih ke sekte lain guys. Ya sebenarnya ini ada baiknya juga ya. Dan Wang Lin pun tanpa basa-basi langsung berterima kasih pergi dari sana. Tetapi untuk Li Muan, dia sangatlah yakin kalau di hadapannya ini adalah orang yang benar-benar sangat dia kenal. Dan dia menanyakan apakah ada orang di dunia ini yang memiliki suara yang begitu serupa. Tetapi yang anehnya, serta membuat Li Muan begitu kebingungan, padahal dia yakin kalau orang di depannya ini adalah Wang Lin yang dia kenal. Tetapi sayangnya, dia pernah diberitahu oleh Wang Lin kalau alam Ji ekstrim yang ditanamkan di dalam tubuhnya Li Muan, jika bereaksi, maka Wang Lin berada di sana. Tetapi untuk saat ini, alam Ji-nya sama sekali tidaklah bereaksi. Ya gimana nggak bereaksi ya, orang di depannya aja hanyalah avatar saja. Kebetulan setelah Wang Lin pergi dari sana, Sun Chen Wei telah datang untuk mendatangi Li Muan.
yang dimana dia adalah pria yang sangatlah menyukai sosok dari Limuan. Dan dia tidak ada henti-hentinya untuk menyenangkan hati dari Limuan walaupun terus-terusan ditolak ya. Tetapi sayangnya, untuk para guru serta tetua lainnya sangatlah setuju serta mendukung mereka berdua untuk menjadi pasangan kultivasi ya, atau lebih tepatnya menikahlah. Dan Sun Chenwei meminta kepadanya untuk pikirkan baik-baik masa depan yang akan dia terima jika bersama dirinya. Widih, pede kali. Sedangkan untuk Wang Lin, lagi-lagi dia bertemu dengan Chen Xiang, yang ternyata dia masih menunggu bayaran dari Wang Lin, yaitu mempertemukan dia dengan Chen Ling guys. Dan dia juga langsung memanggil 2 ekor gorila. Tetapi kalau di novelnya, dia memanggil 2 ekor monyet guys. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsunglah menunggangi 2 ekor gorila tersebut dan menuju ke arah tempatnya Chen Ling. Setibanya di sana juga, Chen Xiang langsung merapikan bajunya dengan menanyakan kepada Wang Lin apakah ada perbedaan dari tubuhnya. Dan Wang Lin hanya berkata, tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Dan mereka pun akhirnya bertemu dengan Chen Ling, yang dimana Chen Xiang sungguhlah sangat terpesona dengan kecantikannya ya. Tetapi sayangnya Chen Ling ini sama sekali tidak menyukai keberadaan dari Chen Xiang. Dia memintanya untuk pergi dari sini, dikarenakan Chen Xiang ini hanyalah murid tingkat rendah, jadi tidak pantas untuk bersanding dengannya. Emang sifat dari Chen Ling ini terlalu blak-blakan juga sih. Tetapi Chen Xiang meminta kepada Chen Ling memberikan hormat kepadanya, karena dia ini adalah senior dan dia memiliki banyak sekali pengalaman. Mungkin saja dia akan bisa membimbing Chen Ling untuk maju lebih pesat di sekte ini. Sayangnya ucapan tersebut seakan-akan meremehkan Chen Ling tidak akan pernah maju tanpa bantuannya ya, sehingga dia mencoba untuk menyerangnya. Waduh! Sehingga pertarungan mereka berdua tidak bisa dihindari ya. Untuk Chen Xiang, dia terus-terusan mencoba untuk menghindarinya. Sembari menjelaskan kalau dia ini hanya ingin belajar seni alkimia bersamanya. Dan tidak ada sama sekali niat buruk dalam pikirannya ya. Tetap saja Chen Ling tidak terima dengan penjelasan tersebut. Dia malah semakin menjadi-jadi, yang dimana dia langsung mengeluarkan lonceng yang begitu besar, seakan-akan dia mempunyai niat untuk menghabisi nyawa dari Chen Xiang ya. Wang Lin pun yang melihatnya menjadi begitu kebingungan, padahal ini hanyalah masalah sepele saja. Tetapi berakhir dengan seperti ini, dan dia pun langsung menghentikan pertarungan tersebut. Dia menanyakan kepada Chen Ling apakah dia ini benar-benar ingin menghabisi nyawa dari Chen Xiang. Dengan begitu entengnya, Chen Ling berkata kalau nyawa dia itu sangatlah tidak berharga. Bahkan guru dia juga tidak akan menyalahkan dirinya guys. Waduh, pede banget ya. Wang Lin pun langsung menasihatinya, memperbesar masalah itu tidak ada artinya sama sekali. Alhasil, Chen Ling pun langsunglah mengancam kepada Chen Xiang. Jika mereka berdua bertemu lagi, maka dia tidak akan segan-segan untuk melukai dirinya. Dan dia pun langsung pergi dari sana. Setelah kepergiannya, Chen Xiang langsunglah menghela napas dengan mengatakan sepertinya watak dari Chen Ling ini benar-benar begitu buruk. Sedangkan ya untuk Wang Lin, dia mencoba untuk pergi dari sana dan tidak mau terlibat masalah lagi. Dia hanya memperingati setelah ini dia haruslah hati-hati. Tetapi Chen Xiang juga memberikan sebuah imbalan terima kasih, yang dimana dia memberikan sebuah giok peringatan suara, yang dimana nantinya giok tersebut akan dijadikan sebagai alat komunikasi dia dengan Wang Lin guys. Singkatnya juga, Wang Lin pun kembali membuat beberapa ramuan pil dengan tungku yang telah diberikan oleh Limuan ya. Dan akhirnya dia pun berhasil. Tetapi Suligo berkata, ini adalah percobaan ke-93 kalinya. Jika 7 kali lagi gagal, maka dirinya dinyatakan sebagai orang yang tidak begitu berbakat ya. Dan tak lama dari itu juga, Chen Xiang kembali menemui Wang Lin di kediamannya, yang dimana dia memberikan beberapa resep dari pil fondasi yang diinginkan oleh Wang Lin. Setelah memberikan barang tersebut, dia juga buru-buru untuk pergi dari sana, yang membuat Wang Lin langsung menanyakan mengapa dia begitu terburu-buru. Yang ternyata dia ini ingin bertemu kembali dengan Chen Ling, dan juga dia telah mendapati sebuah lampu hijau untuk bertemu dengannya. Untuk Wang Lin sendiri, dia merasakan ada sesuatu yang begitu janggal ya, tetapi dia membiarkannya begitu saja.
Lalu pada malam harinya, Wang Lin melanjutkan membuat ramuan pil yang begitu berbeda, yang dimana dia akan mengikuti sesuai resep dari pil pondasi. Tetapi kali ini metodenya berbeda ya, yang dimana dia akan menambahkan beberapa air spiritual yang sebelumnya air ini telah dicampur oleh mutiara surgawi. Dan benar saja dengan ide tersebut ataupun metode tersebut, membuat ramuan dari Wang Lin benar-benar begitu lancar, dan dia berharap dengan ramuan pil yang dia buat ini bisa membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi, atau lebih tepatnya ya avatarnya menjadi lebih kuat lagi. Dan dia pun telah berhasil melakukan penerobosan ke ranah puncak kondensasi Qi atau puncak pembangunan pondasi. Dan siapa sangka prosesnya ini sangatlah membutuhkan waktu yang begitu lama, karena dia sudah melewati 1 bulan lamanya guys. Bagi Wang Lin ini sangatlah lambat daripada yang dia harapkan. Ketika mereka berdua keluar, Su Ligo menanyakan kepada Wang Lin apakah dia telah mencium bau darah di sekitar sini. Ketika diperiksa sumber darah tersebut, yang ternyata itu berasal dari salah satu ekor gorila milik dari Chen Xiang. Ditambah gorila tersebut juga sudahlah tewas. Wang Lin langsung menyimpulkan kalau dia mati di sini berarti mencoba untuk memberitahu informasi kepadanya, tetapi dia meninggal karena kelelahan dan juga terluka parah. Dan Wang Lin juga menyimpulkan kembali kemungkinan terbesarnya kalau Chen Xiang sedang menunggu dirinya untuklah diselamatkan. Tetapi untuk saat ini, untuk gorila tersebut sama sekali tidak bisa diselamatkan. Dan dia memutuskan untuk menggunakan tubuh aslinya dalam menyelamatkan Chen Xiang dari masalah besar guys. Waduh. Dan ketika tubuh asli dari Wang Lin dikeluarkan, membuat alam Ji ekstrim dari Limuan langsunglah bereaksi, yang membuat dia langsung keluar dari ruangannya guys dan mencari keberadaannya. Waduh, kalau di novelnya gorila tersebut akan dijadikan sebagai iblis ketiganya ya, tetapi di sini tidaklah dijelaskan. Atau ya mungkin untuk episode berikutnya barulah dijelaskan. Tetapi untuk episode ini benar-benar sungguh sangatlah sedih juga sih, karena mereka berdua ini sudah berhadapan satu sama lain tetapi tidak mengenali satu sama lain. Ya gimana ya, satunya mengenali, satunya tidak mengenali, dan juga satunya lagi tidak mau memberitahu apa yang terjadi. Lah lebih tepatnya kalau Wang Lin ini masihlah berfokus untuk menjadi lebih kuat lagi. Jadi tidak bisa disalahkan bukan? Jadi spoiler untuk part berikutnya, sudah pasti kalau Limuan akan mencari keberadaan dari Wang Lin yang asli. Tetapi sayangnya lagi-lagi dia dihadang oleh Sun Chenwei, karena Sun Chenwei ini benar-benar sangatlah tergila-gila kepadanya ya. Dan pastinya tubuh asli dari Wang Lin akan menyelamatkan Chen Xiang yang dalam masalah besar ya. Apalagi ternyata sisi gelap dari Sekte Awan benar-benar begitu sangatlah kejam guys. Dan bagi yang penasaran, tontonlah spoiler dari Mimin. Walaupun tidak begitu bagus, setidaknya tahu ceritanya ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. 仍然无法对地火控制自如。门的连接，本尊与分身差点。这位师弟，你是认识程灵师吗？